Nah, ini kita sudah masuk ke wilayah Mina. Sebentar lagi kita akan lihat tempat melempar jum. Ada berapa lemparan? Menikmatinya karena sesungguhnya tidak ada pahala yang dikorbankan. Jangankan harta, anak aja saya korbankan kalau diperintahkan, kata Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam ini menikah untuk kedua kalinya dengan Siti Hajar. Ya, di stay di Saudinya. Ya, tapi kalau haji yang ONA Plus, haji Furoda itu hanya 22 hari atau 23 hari. Nah, kemudian nanti sebentar lagi kita akan memasuki satu tempat namanya disebutin di dalam Al-Quran, namanya adalah Masy'aril Haram. Apa namanya? Masy'aril Haram. Nah, Masy'aril Haram kita menyebutnya tempatnya disebut dengan Jamarat atau Muzdalifah. Di situ ada masjid. Masjidnya adalah namanya Masjid Masy'aril Haram. Dan pada saat disitulah kita menginap dari maghrib sampai menjelang waktu pergantian hari. Nah ini kita sudah mulai masuk nih ya ke Muzdalifah. Ditandai dengan satu masjid. Di situ nggak boleh keluar. Nah, sekarang pemerintah Saudi lebih rapi di sini. Yang di sana Asia Tenggara semua, di sini Asia Timur, di sini Asia Selatan, di sana Afrika, di sini Eropa, gitu. Sebab kalau dicampur jamaahnya berantem nggak? Berantem karena berbeda budaya. Sama tadi aja di pasar tadi tuh di banyak orang dagang itu orang Afrika kenceng-kenceng ngomong, padahal ngomongnya biasa aja. Orang Batak nggak ada apa-apanya dibandingin sama orang Afrika kalau ngomong, suaranya kenceng. Nah, ini dia kompleks daripada kita mabit di Muzdalifah. Ini dia masjidnya. Ya Allah, mudah-mudahan kita bisa mabit di sini. Amin. Ya Allah, benar-benar tersentuh hati ini pada saat melihat tempat-tempat ini. Sambil kita bertanya-tanya, bisa nggak kita berhaji? Ya. Nah, seperti Bapak nih, Bapak Pak Abdul Ghani, kita menjemputnya dengan Pak C. Beliau itu udah 2 tahun harusnya udah berangkat, gara-gara COVID belum bisa berangkat. Kita doakan ya yang antri-antri itu supaya bisa datang ke sini. Makanya beliau umroh sedang latihan. Nih, lihatin. Ini adalah tempat kita mengumpulkan batu. Nah, banyak nggak batunya tuh di situ tuh? Banyak. Nah, ini batu diambil dari tempat pembuangan yang dari bekasan kita melemparnya, ya. Disebarkan lagi di sini tuh batu-batunya. Tapi harus hati-hati memilih batunya. Saya pernah tuh memilih batu, wah bagus nih batu nih kenceng. Nggak taunya itu tai unta. Oh, asam-asam sedikit. Masya Allah. Nah, ini dia tuh hamamat, toiletnya besar. Kalau di sini orang nggak terlalu problem karena waktunya sudah malam, jadinya nggak terlalu panas dia, udah adem. Tapi disitulah udah nggak mandi, yang bau badannya bau banget, yang dia tuh keteknya bau, ya. Ada lagi yang pokoknya nggak mandi. Itulah di situ manusia benar-benar dibikin sama Allah tidak berharga. Maka disitulah dibuang sifat-sifat kesombongan. Itu menandakan kita pada saat nanti meninggal dunia pun nggak berharga kita. Untuk apa kita menyombongkan harta kita? Untuk apa kita bersombong-sombong sekarang? Karena suatu saat kita nanti akan mati dan tidak membawa apa-apa. Hanya 3 yang kita bawa. Apa dia? Sedekah jariyah, terus ilmu yang bermanfaat, terus anak yang bisa ngedoain kita. Itu aja. Setelah itu nggak ada lagi maknanya. Masya Allah. Saya berdoa mudah-mudahan apa yang kita lakukan di waktu umroh kemarin, zikir kita, sholat kita di Masjidil Haram, itu sebagai bekal amalan yang bisa nanti mengangkat kita di alam barzakh. Amin ya rabbal alamin. Nah, ini adalah tenda-tenda di mabit di Mina, ya. Nah, ini nanti kita akan menuju ke Mina, ya. Ini masih di Muzdalifah sebenarnya, ya. Nah, kemudian nanti kita menuju kepada, sebentar lagi nih, kita menuju kepada Mina. Di Mina kita
biasanya dari Jamarat atau mohon maaf dari Muzdalifah yang tadi itu jam 12 teng ya, jam 12 teng pergantian malam itu kita sudah bertolak ke Mina. Dan itu biasanya jalan kaki jauh, lumayan jauh. Kita memang pakai mobil, tapi ada jalannya. Ya. Itu ibu keluar. Jalannya luar biasa. Nah, ini kita sudah masuk ke wilayah Mina. Sebentar lagi kita akan lihat tempat melempar jum. Ada berapa lemparan? 7. Ada 7. Ada 3. Oh, 3 tempat saja. 3 tiang. Dulu hanya tiang. Gara-gara tiang banyak yang benjol. Ya. Makanya sekarang Saudi Arabia membuatnya dengan dinding. Kalau dinding kan nggak kemana-mana batunya, ya nggak? Ya. Nah, tapi kalau dia nggak kena itu tiangnya, kena ke kepala orang. Saya pernah menyaksikan ada satu lurah, ya, lurah di daerah Sumatera. Dia kena lemparan itu sampai berdarah-darah kepalanya. Kasihan banget, ya. Makanya dari mulai sekarang kalau yang mau pergi haji, hati-hati dengan merendahkan orang lain. Sebab di sini kadang-kadang suka diperlihatkan, ya, lurah ini kadang-kadang suka merendahkan orang lain. Maka dari itu, ya, hati-hati, ya. Baik, kemudian inilah Mina, lihat tuh tenda-tendanya. Itu tendanya nggak tertutup, biasanya nanti tertutup. Ada tenda-tenda yang dibikin untuk orang-orang Indonesia, dia ber-AC tendanya. Tapi kemarin terakhir waktu saya berhaji lagi-lagi di 2019, jamaah haji Indonesia dikagetkan dengan hujan yang banyak lagi sehingga jadi banjir. Mina. Nah, ini dia Mina. Oke. Ya. Oke. Nah, sebenarnya ada sejarahnya kenapa kita melempar jumroh, karena Nabi Ibrahim dia melempar siapa? Melempar setan. Nah, pada saat itulah dia sudah lulus dan Nabi Ismailnya mau disembelih. Nah, tubuhnya itu di atas tuh, ya, di samping kiri, ya, samping kiri. Nah, itu tempat penyembelihan Nabi Ismail alaihissalam. Tapi jadi nggak disembelih? Tidak. Allah bilang di dalam Al-Quran, Ibrahim telah lulus dengan ujianku, maka akan aku gantikan dengan satu domba yang besar. Nah, ini dia, ya. Nah, ini berhubungan dengan sejarah juga. Ya, di atas pokoknya, ya. Di atas rumah siapa itu? Nah, biasanya ini ada gedung-gedung. Muda. Ada beberapa raja-raja yang Raja Salman itu menyambut pemimpin-pemimpin dunia yang muslim untuk berhaji, dan dia diberikan servis di sini, di tempat-tempat yang mewah lah, ya. Tapi lagi-lagi itu masih di dunia, nanti nggak ada lagi servis-servisan kayak gitu nanti di padang mahsyar, ya. Oke, siap-siap kita akan melihat Jamarat. Hanya dari kejauhan aja, ya. Jamarat itu ada 3 tingkat, ada 2 tingkat atau 3 tingkat, Ustaz? Ada 3 tingkat dan itu seperti jalan tol, ya. Nah, kita jalan, jangan sampai ke atas deh. Kalau ke atas durasinya malah banyak, ya. Nah, ini dia ke Jamarat, siap-siap, ya. Nah, di depan sana itu Jamarat tuh, bukan tempat parkir, ya. Nanti kita akan lihat, ya, seperti tower itu, ya. Di depan, nanti kita akan lihat, nanti kita akan belok kok, ya. Nanti pelan-pelan aja ya Pak Supir. Iya. Nah, siap-siap lihat ya di sebelah kiri nanti. Ya, sambil berdoa, ya Allah saya pengen kesini. Ya Allah, saya pengen kesini haji. Ya, Masya Allah. Sambil bertalbiyah, berdoa, ya. Mudah-mudahan dipanggil untuk bisa berhaji. Dan semuanya ini banjir manusia. Ya, banjir manusia, tumpah ruah di sini semuanya. Masya Allah. Siap-siap, ya. Sebentar lagi sebelah kiri saya tempat Jamarat. Ya. Nah, inilah fungsinya umroh, harus tahu supaya kita kalau berhaji nggak kaget lagi sama tempatnya, ya. Nah, tuh lihat tuh di sebelah kiri itu ada tiang tuh, ya. Itu ada berapa tuh? Ada 1, 2, 3 tingkat.
dibagi-bagi supaya nggak berdesakan. Nah itu dia tiangnya tuh. Di situ ya, di situ sudah di dalamnya pokoknya ya. Itu ada Jumratul Ula, Jumratul Wusta, Jumratul Aqabah. Nah itu dia. Itu bukan tempat parkir ya, tapi itu tempat jamarat. Yuk berdoa yuk, ya Allah, panggil kami untuk kesini bisa melempar jumrah ya Allah, dalam rangka berhaji ya Allah, ya Allah mudahkan rezeki kami, ya Allah berikan kami kesempatan ya Allah, panggil kami sampai kesini ya Allah, bersama istri atau suami kami ya Allah, bersama anak-anak kami kesini ya Allah, kami ingin menikmatinya, karena sesungguhnya tidak ada pahala yang diberikan untuk berhaji kecuali surga ya Allah. Itu ya. Nah itu dia yang bukan tempat parkir, saya lagi-lagi katakan itu untuk jamarat. Setelah kita dari Muzdalifah kita ke sini untuk apa? Ayo untuk apa? Untuk melempar, tapi melemparnya cuma satu tiang aja. Namanya Jumratul Aqabah. Jumratul Aqabah itu kita lempar berapa kali? 3 kali. 8 kali. 7 kali. Nah setelah itu cukup cuma satu tiang saja. Setelah itu ngapain? Tahallul. Namanya disebut tahallul haji ya. Nah itu di situ kita. Oh iya, ini adalah terowongan Mina. Terowongan Mina sama ini tadi musibah lah ini ya. Dulu terowongannya cuma satu, sehingga dari arah sana lewat sini, dari arah sana lewat sini. Akhirnya pada panik, akhirnya injak-injakan, beribu-ribu orang yang meninggal. Kita berdoa mudah-mudahan mereka meninggal dalam kondisi husnul khatimah. Inilah yang disebut dengan terowongan Mina. Oh, ini terowongan Mina seperti itu. Tempat yang banjir itu juga di sini bukan di sana. Iya, benar. Di terowongan Mina sampai Insun yang banyak meninggal. Nah ini nanti semuanya lautan manusia berjalan. Mereka dibimbing oleh pembimbing umrohnya hajinya. Nah ini dia masih ada tenda. Karena tenda orang Indonesia kadang-kadang ada yang jauh, ada yang dekat, tergantung nasibnya ya. Ya. Nah ini dia masih tenda-tenda kita ya. Nah ada warna-warni biasanya. Ya Asia di mana, Asia Tenggara di mana ya. Bermerosot ya. Bermerosot. Ya biasanya tiang-tiangnya itu ada warna-warninya juga. Masuk lagi nih. Nah ini juga masih dalam suasana terowongan Mina. Apa maksudnya nih? Ayo, lisannya jangan diem aja. Lisannya sambil berdoa, bapak-bapak, ibu-ibu, ya. Ya Allah, panggilkanlah saya ke sini. Panggilkan saya ke sini ya Allah untuk berhaji. Ya Allah, panggilkan saya untuk berhaji ke sini. Nah, kemudian setelah tadi melempar jumrah yang pertama, kemudian tahallul. Tahallulnya di mana? Bukan di Masjidil Haram, tapi di tempat yang tadi Jamratul Aqabah. Setelah itu ngapain? Setelah itu kita pergi ke Masjidil Haram melakukan tawaf. Namanya tawaf ifadah, tawaf yang wajib. Setelah tawaf ifadah, maka disitulah sudah resmi bapak-bapak jadi ibu, jadi haji, ibu haji dan bapak haji. Ya. Nah, ini dia perjalanan. Ini semuanya nanti masih tetap dalam posisi orang masih tumpah ruah di sini. Nah, kemudian setelah itu kita ke Masjidil Haram. Habis ke Masjidil Haram tadi melakukan tawaf apa? Tawaf ifadah namanya, tawaf yang wajib untuk berhaji. Udah? Paham ya? Tapinya problemnya adalah di Masjidil Haramnya itu semua manusia menuju ke situ. Bayangin tuh. Sempit nggak tuh? Sempit banget masjidnya. Nggak ada satupun sejengkal yang kosong. Masya Allah, perjuangannya luar biasa. Dan itu masih pakai baju ihram. Kita belum bisa pakai baju biasa. Ya, kita belum bisa pakai baju biasa. Bayangin tuh dari malam, dari di wukuf di Arafah
kemudian kita ke Musdalifah, kemudian datang ke sini berjalan, kemudian lagi kita lempar akobah, tahallul, sampai ke Masjidil Haram kita belum pakai baju biasa. Bau nggak tuh? Bau nggak? Dekil pokoknya, kumel. Nah setelah itu, setelah selesai tawaf ifadah, barulah di sana tahallul lagi. Maka disitulah kita sudah selesai. Boleh ganti baju. Apakah sudah selesai hajinya? Belum. Ada 3 hari lagi yang harus dilakukan. Bisa 2 hari, bisa 3 hari. Kalau yang cepat-cepat mau buru-buru boleh 2 hari. Tapi yang sempurna adalah 3 hari. Ngapain kita? Mabit di Mina. Mabit di Mina. Dan pada saat kita mabit di Mina harus sudah ada di situ sebelum maghrib. Pokoknya kita tuh sebelum maghrib kan pergantian musim hari itu, maka sudah ada di Mina. Nah kita nginep di sana sampai pagi. Pas sudah pagi, ya Allah, ini boleh pakai baju biasa kalau ini. Mabit di sini, nginep sampai pagi. Pas habis pagi lempar jumroh. Lempar jumrohnya berapa kali? Ini 3-3-nya semuanya, 3 tiangnya. Tiang yang pertama 7 kali, tiang yang kedua 7 kali, tiang yang ketiga 7 kali. Udah pulang lagi ke hotel. Setelah pulang lagi ke hotel, sebelum maghrib datang lagi ke Mina. Ngapain? Nginep lagi. Sampai besok lempar lagi 7. Begitu juga di hari yang ketiga. Setelah hari yang ketiga selesailah rangkaian haji. Berat haji itu, tapi nikmat luar biasa. Ditandakan dengan apa? Ditandakan orang yang sudah haji pengen haji lagi. Berarti nikmat itu, ngangenin ya. Maka dari itu saya berdoa kepada Allah, mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu semuanya dikasih rezeki yang banyak, rezeki yang lapang, yang halal, yang barokah. Mudah-mudahan bisa pergi haji dan umroh dalam kondisi yang bagus ya. Baik, itu aja manasik kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan akan dilanjutkan tentang apa tuh tadi? Doa istri ya? Apa tuh? Tadi Pak Sunanda. Silakan Pak Sunanda dilanjutkan. Ustadz Sunanda, lanjutin. Manasik hajinya sudah selesai. Ustadz Sunanda, sobat muslim. Lanjut yang mana lagi nih? Oh iya, terakhir kita yang botak gundul belum pada difoto semua loh. Harus difoto semuanya. Sorry ya, yang gak gundul mohon maaf ya. Ya, nggak dapat doa dari siapa? Dari Muhammad loh. Mohon maaf ya Bang Sudirman, ya Bang Wahyu. Katanya dia memang lagi ngegebet, lagi ada calonnya. Takutnya nanti cek calonnya. Kita doain nih, ada 2 bujangan yang pengen nikah. Pulang dari umroh dapat jodoh, amin. 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 Hah? Oh iya. Katanya udah punya istri, gimana? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kita ucapkan jazakumullahu khairan kepada Ustaz Fadli atas penyampaiannya dan penjelasan tentang Bapak Ibu rahimahullah. Terus saat ini kita akan menuju ke destinasi selanjutnya, yaitu Ja'ranah ya. Ja'ranah ini tempat mikot sebenarnya yang diambil dari nama penunggu masjid ini ya. Tempat mikot, tapi saat ini kita tidak mikot untuk melaksanakan umrah, tapi yang penting tahu aja tempat mikotnya mana ya. Sedikit kita sampaikan. Tadi kan kita ditunjukin tuh sama Ustaz Sandi namanya tempat penyembelihan Nabi Ismail ya. Iya, gimana tuh Ustaz? Apanya yang gimana? Gimana? Iya, ceritanya. Tahu belum? Nggak tahu kalau wajahnya. Ceritanya. Sama, aku juga nggak tahu. Sama. Mirip ini nih. Oh, mirip. Bapak Ibu rahimakumullah. Nabi Ibrahim alaihi salam ya mempunyai istri namanya Siti Hajar ya. Supaya lebih ini. Siapa sebelumnya? Siti Hajar. Sarah. Sebelum beliau menikah dengan Siti Hajar. Ada lagi nggak Pak Ustaz? Istrinya? Tetapi
Nabi Ibrahim saat menikah dengan Siti Hajarah, beliau tidak mempunyai anak, Bapak Ibu. Ya, tidak diberi keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan tidak diberi, tapi diberi ujian. Maka di sini Siti Sarah yang melihat suaminya merindukan seorang anak, maka beliau menyuruh suaminya untuk nikah lagi. Allah. Masya Allah. Bu, gimana Bu? Yang udah hamil Bu, Jangan. senang Jangan banget sungkan. kita datangnya. Jangan sungkan. Menyuruh suaminya untuk nikah lagi. Kalau yang Tapi saking cintanya Nabi Ibrahim alaihissalam tidak mau untuk menikah lagi. Coba bapaknya suruh. Aduh. Mau nggak? dia nggak mau juga. Aduh. Masya Allah. Tetapi Siti Sarah carikan jodoh untuk suaminya. Maka di dalam keluarga yang soleh dan soleh ini, yang sakinah mawaddah warahmah, maka Siti Sarah pun nggak mau sembarangan dong milih madu. Dicariin tuh madu yang sama Manis. bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini Nabi Ibrahim alaihissalam orang yang kaya, Bapak Ibu. Jangan sembarangan, Nabi Ibrahim itu kaya banget loh. Beliau setiap kali setiap bulan haji itu menyembelih korbannya banyak banget, ribuan kambing, ratusan onta, saking kayanya. Oleh sebab itu seseorang bertanya kepada Nabi Ibrahim, ya Ibrahim, untuk apa sih ini nyembelih banyak banget? Katanya, untuk membuktikan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangankan kambing ataupun onta, jikalau saya punya anak dan diperintahkan untuk menyembelihnya, saya juga siap untuk menyembelihkannya. Begitu orang dulu ya, kalau cinta kepada Allah, Masya Allah, segalanya dikorbankan. Jangankan harta, anak aja saya korbankan kalau diperintahkan, kata Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam ini menikah untuk kedua kalinya dengan Siti Hajar. Maka disinilah Nabi Ibrahim alaihissalam dikaruniai seorang anak namanya Ismail. Pada saat beliau mempunyai anak yang selama ini dirindukan, masih lucu-lucunya datang perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan untuk membawa anaknya dari Palestina ke tempat yang belum beliau ketahui. Maka di sini Nabi Ibrahim alaihissalam menaikkan anak dan istrinya ke atas onta, dan dimanapun onta tersebut berhenti, maka disitulah Nabi Ibrahim alaihissalam akan meninggalkan anak dan istrinya, karena Allah Subhanahu wa taala yang akan membimbing onta dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka di sini ontanya Nabi Ibrahim berhenti di satu lembah, satu lembah di tengah kota Makkah Al-Mukarramah, yang kiri kanan depan belakangnya yaitu gunung. Nggak ada air, nggak ada bangunan, nggak ada orang. Yang biasanya dijadiin jalan atau laluan orang berdagang kemana, ke Yaman. Disitulah ontanya Nabi Ibrahim alaihissalam berhenti. Maka ditinggalkanlah Ismail yang masih bayi dan ibunya. Di sini Nabi Ismail masih menyusui, masih menyusu kepada ibunya. Bekalnya apa sih? Nggak mungkin onta itu bawa 5 karung beras, nggak mungkin bawa kompor. Bapak Ibu coba bayangin, paling kurma, gandum, sama air ditinggalin di situ. Maka ketika ditinggalkan, Siti Hajar bertanya, apakah engkau akan meninggalkan kami di tempat yang seperti ini? Iya, kata Nabi Ibrahim. Kenapa? Karena ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau itu perintah Allah, maka kami siap untuk ditinggalkan di tempat ini walaupun berdua sama bayi, kata Siti Hajar. Maka Ibrahim dengan berat hati meninggalkan anak dan istrinya yang beliau cintai dengan berat hati. Maka di sini Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa di tempat yang tandus dan gurun pasir, yang penuh dengan bebatuan dan pasir. Rabbana, ya Tuhan kami, inni askantu min zurriyati biwadin ghairi zi zar'in 'inda baitikal muharram. Sesungguhnya aku telah
meninggalkan sebagian anak keturunanku di lembah ini yang penuh dengan gurun pasir, yang penuh dengan gurun, hanya batu pasir saja di dekat Baitullah Al-Haram, kata Nabi Ibrahim alaihissalam. Rabbana liyuqimus shalah, supaya mereka menggigilkan salat. Ya. Dan Nabi Ibrahim lanjutkan doanya, farzuqhum minas samarat la'allahum yashkurun, maka berikanlah mereka rizki dari buah-buahan supaya mereka ini senantiasa bersyukur. Inilah doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu nanti senang, sekarang ini senang nyampe ke Mekah, tempat tinggalnya udah ber-AC, ya, tidur di tempat yang nyenyak, kasur yang empuk, kamar yang walaupun nggak begitu luas tetapi nyaman, insya Allah. Makanan sudah banyak, ya, dapat menjumpai makanan Indonesia, alhamdulillah, bersyukur sekali. Coba bayangin seorang bayi sama perempuan ditinggalkan di tengah gurun pasir. Coba Bapak Ibu bayangkan aja, tengok sebelah kanan gurun pasir, gunung seperti itu saya tinggalkan. Bapak Ibu sekarang bagaimana rasanya? Ya, sekarang ini anak Bapak Ibu datang ke sini pada saat musim dingin, coba musim panas, keluar nggak bisa napas, 54 derajat Celcius panasnya. Bayangin aja bagaimana rasanya, ya. Bayangin, saya tinggalin sekarang. Yang mau nyoba silakan. Mau nyoba nggak satu malam aja? Sehari semalam. Saya kasih 5 butir kurma jadi bekal. Tahan? Tahan ya? Enggak ya. Ketika bekalan habis, Bapak Ibu, apa yang dilakukan oleh Siti Hajar? Di sini kita lihat kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang begitu besar, ya. Ketika bekalan habis, maka anak menangis, ingin menyusui. Beliau Siti Hajar mau menyusui anaknya, air susunya nggak mungkin ada terus karena gizi nggak ada masuk, makanan nggak ada yang masuk. Bagaimana sumber air sudah ada? Sini anak menangis, apa yang dilakukan oleh Siti Hajar? Suatu mustahil. Beliau Siti Hajar naik ke Bukit Safa, Bapak Ibu, melihat kiri kanan, mana tahu ada orang yang lewat dapat membantuin. Lihat kiri kanan depan belakang nggak ada orang, sepi. Yang terlihat hanya gurun pasir dan batu. Lihat di jauhan kayaknya seperti ada air yang mengkilat, tapi kira apa namanya yang kalau kita lihat dari kejauhan itu di sini apa? Fata Morgana itu aja yang kelihatan. Nggak ada sama sekali. Panas. Lari Siti Hajar ke Bukit Marwah. Lihat kiri kanan depan belakang, nggak ada juga, cuma batu sama pasir. Pohon juga nggak ada satupun. Nggak ada pohon. Bisa hidup nggak kira-kira bertahannya? Bisa bertahan hidup nggak? Air minum nggak ada. Mau sumur nggak ada sumur. Hujan nggak ada hujan. Bisa hidup. Mau pisang nggak ada pohon pisang di sini, Bapak Ibu. Mau ngambil pepaya nggak ada pepaya. Mau nanam susah, nggak ada air. Hujan nggak hujan. Sini nggak ada hujan. Satu tahun itu, iya kalau hujan pada musim haji 1 kali doang biasanya. Pada musim haji. Biasanya. Lain-lain nggak ada, jarang sekali hujan. Bayangin, bisa hidup nggak kira-kira? Tapi walaupun begitu Bapak Ibu, di sini Siti Hajar tidak menyerah. Tadi udah tahu di Bukit Safa nggak ada apa-apa. Balik lagi ke Bukit Safa, ngelihat kiri kanan depan belakang nggak ada apa-apa. Di sini Siti Hajar nggak ketemu siapa-siapa, nggak dapat apa-apa. Balik lagi ke Marwah, padahal tadi udah pergi lagi ke sana. Sampai 7 kali bolak-balik Safa Marwah, Safa Marwah, Safa Marwah. Padahal udah tahu nggak ada apa-apa, Bu. Ngapain bolak-balik? Ya. Kalau kita mah, kalau mikir orang kayak gitu, sekarang ini pasti kita anggap gila, wajib. Secara logikanya pasti kita anggap gila. Begitulah Allah Subhanahu wa ta'ala ingin memberitahu kepada kita, ketika menurut mata zahir kita itu mustahil, ketika pikiran kita ini yang dangkal berpikiran mustahil, tetapi bagi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ada yang mustahil. Ya, Allah Maha Kuasa, Allah Maha Besar, Allah Maha Kaya. Jadi apa yang tidak mungkin, maka Allah Subhanahu wa ta'ala dapat menjadikan mungkin. Bapak Ibu rahimakumullah, di sini Allah Subhanahu wa ta'ala
memerintahkan malaikat Jibril untuk turun ke bumi menghentakkan kakinya. Maka disinilah muncul sumur yang pertama kali berada di muka bumi ini, yaitu sumur Zam-Zam, Bapak Ibu. Subhanallah, di tempat yang tandus seperti ini hujan nggak ada, ya. Tapi sumur Zam-Zam, pernah dengar nggak kabar kalau jemaah haji, jemaah umrah balik umrah atau balik haji nggak bawa air Zam-Zam karena Zam-Zamnya kering? Pernah dengar sumur Zam-Zam kering? Ya, pernah. Coba Bapak Ibu sekarang saya tantang, ya. Tempat kita sumur nggak? Umur. Hujan nggak? Sering, ya. Buat sumur sekarang. Sedalam-dalamnya, bikin aja sumur. Sedalam-dalamnya. Suruh orang satu kampung ambil air di sumur yang Bapak Ibu buat. Cuman bertahan berapa lama itu sumur nggak kering? Ya, satu kampung aja sehari kering, wajib itu. Kering pasti. Coba di sini kita lihat dengan akal logika aja. Akal logika, Bapak Ibu. Berapa juta orang yang datang ke sini minum di Masjidil Haram? Berapa juta orang yang datang ke sini bawa 5 liter, 10 liter per orang ke kampung halaman mereka? Berapa juta liter juga yang diekspor ke Madinah untuk minum para jemaah? Tapi nggak pernah dengar sumur itu kering. Dari mana datang sumber air itu? Itulah tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, air sumur Zam-Zam ini walaupun disedot 100 tanker juga sumurnya, airnya tidak akan turun dan tidak akan bertambah walaupun dibiarkan tidak disedot. Kalau disedot 100 tanker airnya nggak akan berkurang, tetapi kalau dibiarkan terus airnya tidak akan bertambah, tetap stay di satu tempat. Itulah tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba di mana mau nemuin sumur seperti itu? Sumur pertama kali, ajaib nggak? Ajaib. Ya. Maka Bapak Ibu, kita datang ke tempat ini untuk menyaksikan tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan sekedar berjalan-jalan, buka pikiran kita, buka mata kita, buka pikiran kita, akal sehat kita buka. Ya. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan sesuatu yang mustahil menjadi nyata. Baik Bapak Ibu rahimakumullah, ini kita sudah sampai di Jarona. Ustaz Aswandi akan menjelaskan sebentar. Oke, baik, ini adalah tempat perbatasan tanah suci, ya. Jadi nggak jauh dari sini itu ada batasan pakai batu yang disusun. Saya sudah pernah melihatnya, itu batu yang disusun itu petanda yang di sini tanah haram, yang di sini bukan tanah haram. Biasanya orang umroh datang ke sini untuk melaksanakan apa tadi? Umroh yang berikutnya. Nah, ini juga disebut dengan miqat. Miqat ada 2 macam, ada 3 sebenarnya, ada beberapa tempat di Mekah ini. Tapi yang terkenal, yang pertama, yang paling terdekat adalah disebut dengan daerah Tan'im. Lagi waktu kita memasuki Mekah, waktu malam-malam itu sudah dikasih tahu ya. Dan di situ ada masjid namanya Masjid Siti Aisyah radhiyallahu anha. Waktu itu Siti Aisyah pengen haji atau dia itu pengen umroh, tiba-tiba dia kena haid. Akhirnya Rasulullah suruh sampai haidnya selesai. Akhirnya dia mau balik lagi jauh banget. Akhirnya diantarlah oleh sepupunya menuju ke Tan'im. Nah, makanya untuk menghargai jasa beliau dibangunlah sebuah masjid namanya Masjid Siti Aisyah. Nah, sedangkan di Ja'ronah ini yang paling terjauh, ya, kita paling terjauh. Kita sebenarnya nggak ada kesempatan untuk turun di sini karena kirain saya banyak tukang buah. Biasanya di sini banyak tukang buah. Tapi lagi-lagi dalam kondisi seperti ini, ya. Nah, jadi kita nggak turun dan hanya musolah aja sih di sini, masjidnya kecil aja seperti ini. Pokoknya asal tahu, nanti pas haji jadi sudah tahu insya Allah, saya doakan. Ya, ini namanya Ja'ronah, tempat mikot yang paling terjauh dari kota Mekah. Ya, cukup sampai di situ saja. Nah, di sini nanti ribuan manusia akan ada di sini. Jangankan haji, umroh aja ribuan manusia tumpah ruah di sini. Mereka banyak yang nyasar di sini, sehingga harus berangkulan terus dengan satu grupnya. Nah, udah ya. Yuk kita berdoa, mudah-mudahan kita lagi-lagi ini tempat yang hebat.
kita berdoa kepada Allah. Tak angkat tangannya, ya Allah. Ya Allah. Panggil kami, ya Allah. Panggil kami, ya Ke Allah. tempat ini. Ke tempat dalam ini. kesempatan yang lain. Dalam kesempatan di yang musim lain. haji. Di musim atau haji. umroh yang lain. Atau umroh dengan yang lain. saudara-saudara kami. Dengan saudara-saudara keluarga kami. Amin ya Rabbal Amin ya Allah. Alamin. Alamin. Mudah-mudahan kita datang nanti ke sini lagi enggak dalam kondisi pandemi, lebih enak, lebih seru dan lebih bebas kita mau pergi kemana aja. Tapi gara-gara sekarang pandemi, tapi lagi-lagi kita bersyukur karena grup ini termasuk orang-orang yang dilancarkan sama Allah dari Indonesia. Alhamdulillah. Nah, ini dia. Saudi Arabia itu terkenal dengan padang pasirnya. Hampir 80% ya wilayahnya itu adalah padang pasir. Tapi yang paling tandus, yang paling gak ada apa-apanya itu di daerah Mekah dan sekitarnya. Makanya bukan padang pasir yang pasir, tapi dalamnya batu. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu mau bikin sumur, nggak bakalan bisa karena isinya di dalamnya apa? Batu, nggak bisa. Hop, cek bahasa Sundanya, hop digali mangga, nggak bakalan keluar air. Tapi hebatnya di tahun berapa gitu? Tahun 20-an ya, 1920-an dipimpin oleh Raja Faisal. Tadinya kan pendiri pertama negara ini namanya King Abdul Aziz. Kemudian dia meninggal, jatuh ke tangan anaknya namanya Raja Faisal. Nah, disitulah Raja Faisal dapat rezeki banyak. Saudi Arabia menemukan sumur-sumur minyak. Masya Allah, makanya jadi makmur, jadi sejahtera karena banyak minyaknya. Minyak lebih banyak jumlahnya daripada air. Masya Allah. Makanya dia jadi negara yang kaya. Dan ternyata setelah Saudi menemukan minyak, negeri-negeri yang di dekatnya jadi dapat minyak semua juga. Seperti Emirat Arab, ya, Dubai, terus lagi Abu Dhabi, ada lagi Bahrain, Kuwait, ya, dan sekitarnya. Qatar, kemudian Oman, Irak, kemudian Iran. Itu sekitar itu dulu katanya merupakan hutan yang paling banyak tumbuh-tumbuhannya. Nah, kemudian terpendam jadilah minyak. Subhanallah. Itu saja informasi untuk saat ini. Insya Allah kita akan lanjutkan. Kita akan melewati nanti Jabal Nur. Jabal artinya apa? Gunung. Gunung. Nur artinya apa? Cahaya. Kalau Nur bukan cewek. Ini cowok kadang-kadang kalau ngedengerin Nur, Masya Allah, kayak gimana gitu Nur. Sama siapa? Sama si Nur. Nah, Nur ini adalah cahaya. Jadi kenapa di situ cahaya? Karena disitulah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi Nabi pertama kali, mendapatkan wahyu yang pertama. Disitulah malaikat diperlihatkan di hadapan Nabi Muhammad, mengajarkan satu ayat Al-Quran pertama yang berbunyi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, disitulah turun ayat Al-Quran. Kemudian Nabi Muhammad disitulah, dari tempat itulah Nabi Muhammad menjadi Nabi. Dari tempat itulah tersebarnya Islam iman sampai ke Serang, sampai ke Pandeglang, sampai ke Bandung, sampai ke Jawa dan lain sebagainya. Subhanallah. Sumatera belum Makanya disebut, kita juga merupakan bagian daripada orang yang beruntung karena mendapatkan nikmat terbesar itu. Nikmat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Baik, kita akan rehat sejenak sambil menikmati. Kalau yang tidak